Terpujilah nama Tuhan. Saya menyapa dari tempat ini. Shalom Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Saya percaya semua dalam penyertaan Tuhan. Kurang lebih 2 jam ke depan kita akan menikmati hadirat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya menghimbau selagi hamba Tuhan, segala bentuk penggunaan handphone atau Android Bapak Ibu boleh dinonaktifkan atau disilentkan supaya ibadah boleh berjalan. Dan sepanjang ibadah mari kita menghormati Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu bahwasanya Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Hidup bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan. Biarlah kami mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Oh, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku dan hatimu. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Katakan di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan dalam hidupku. Hidup kami bagaikan kapal ya Tuhan, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada di tengah ombak, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup. Tetapi kami kembali dalam kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, oh, Yesus perhatikan tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyayang. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, anak-anak muda. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Dia mengenal. Salam Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan atau membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 2 sampai 7. Nanti saya ayat genap, Bapak Ibu ayat ganjil, dan ayat ke-7 kita bersama-sama. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku bersama-sama. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Biar yang bernafas memuji Tuhan, dengan mulut kami mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya menghimbau bahwasanya ketika kami menyembah, biarlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, sebab telah banyak kebaikan Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru
dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kita berikan tepuk tangan hormat bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biarlah kami menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku terkagum. Amin Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya. Amin. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu anak muda, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi
Kerinduan kami adalah mengenal Tuhan. Ketika kami mengenal Tuhan, apapun situasi dalam hidup kami boleh tenang dalam perlindungan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu angkat pujian ini. Katakan, dan ku mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang. Dengan segenap kekuatan dan hatimu katakan, tiada yang melebihi, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Dengan kerendahan hati mari angkat tanganmu katakan, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam. Ya Yesus, tiada kasih yang melebihi Engkau Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Mari kita sembah, angkat sembahmu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Amin. Selamanya ya Tuhan, selamanya Kau Tuhan, yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu kami boleh aman dan tenang. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan. Amin. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta, kuasa dari tahta-Mu, memulihkan, membangkitkan rohku selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan
dan selama-lamanya Engkau tetap Allah yang terutama dalam hidup kami. Kita siap berdoa bersama-sama dengan saya, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan kepada kanan kirimu, katakan Tuhan menolong engkau. Sampaikan kepada kanan kiri, Tuhan menolong engkau. Buktinya kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kami ada semua karena Tuhan Allah yang menyertai kami di tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini dan tahun mendatang. Haleluya. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Teruslah, teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga. Amin. Batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong engkau dan saya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang, amin. Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, amin, amin. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, katakan teruslah, teruslah berseru padanya. Dia anak domba, amin, mempelai pria surga, batu penolong dalam hidup kita, yang berkemenangan. Haleluya. Once more katakan, teruslah berseru padanya, teruslah berseru. Apapun yang terjadi mengandalkan Tuhan. Amin. Mempelai pria, batu penolong, batu penolong yang berkenan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita melihat bahwasanya banyak terjadi bencana-bencana, tetapi anak Tuhan akan dibela dan pelihara. Yang percaya katakan amin. Yesuslah gunung batu kita, katakan amin. Yesus gunung batu kita, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita bertepuk tangan. Yes. Apapun yang terjadi, ada Tuhan bersama engkau dan saya. Jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Sama-sama tepuk tangan, haleluya. Haleluya, katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindung. Baik siang dan malam, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Oh, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Sama-sama tepuk tangan, haleluya. Oh, Yesus kami hebat, Yesus kita luar biasa, amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Sama-sama mari angkat tanganmu, yes. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Amin. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat. Jemaat Tuhan, mari lambaikan tanganmu, katakan. Ya gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Ya Yesus, amin. Kau gunung batu kami Tuhan, haleluya. Di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan, tempat berlindung, tempat berlindungan, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan namanya. Haleluya, haleluya. Jadi persilakan duduk Bapak Ibu dan anak-anak muda. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan pujian kita dan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ibu Yap Sagala dan Ibu C. Hasinaga yang mau bersaksi. Kami persilakan tentang kebaikan Tuhan. Salam bagi kita semua. Ya, saya maju bersaksi di sini menyaksikan kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa pertolongannya. Saya berterima kasih buat Bapak Gembala yang menggembalakan kami dan saya sebagai pisangnya. Saya berterima kasih semua
kepada saudara-saudara yang seiman yang berada di sini, yang turut berdoa buat kami, berdoa buat anak saya. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Setiap doa-doa itu berkuasa. Dan Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya. Saudara tahu keadaan anak saya sama menantu saya, keadaan di gurun pasir. Banyak pergumulan. Tapi di tengah-tengah pergumulan, Tuhan menolong. Tuhan membela. Hanya berharap kepada Tuhan ada jawaban. Berharap kepada dunia sia-sia. Itulah yang selalu saya berjuang, berdoa. Tolonglah Tuhan di masa sulit anak saya ini, menantu saya, diikuti cucu saya sering sakit. Dikala seperti hati saya kadang-kadang, di mana kau Tuhan? Kapan kau tolong anak saya ini, menantu saya ini? Tapi Tuhan memang selalu menolong tepat pada waktunya. Memang Tuhan yang menolong. Saya pernah punya ponakan yang ditolong oleh suami saya. 3 mereka ditolong. Tanpa iming-iming apa-apa, memang ditolong jadi masuk dalam satu kerja. Satu jadi pejabat di Belawan. Waktu itu saya bilang, tolonglah adikmu ini satu aja bikin honor. Tapi jawabnya, gak bisa tante, itu ponan saya kandung anak kakak saya. Gak bisa tante, mesti ikut ujian. Mungkin begitulah Tuhan. Gak ada kenangan apa-apa. Dari lajang dia sama kita sekolahkan, kita bikin kerja, gak ada kenangan apa-apa. Tapi itulah dunia, itulah manusia. Makanya kita gak boleh berharap sama manusia. Itulah diucapkan yang gak ada tante, gak bisa. Tapi berapa tahun anaknya tamat langsung honor. Keluarga bapaknya semua ikut honor. Entah mungkin udah terangkat sekarang. Tapi kita yang sebagai yang menolong dia gak pernah dikenang. Di situ saya menangis luar biasa. Tuhan, begitulah manusia. Tapi Tuhan berkata, waktu saya lama berdamai untuk hati saya, mengenang semua yang perbuatan ponakan saya ini. Hati saya sakit, ya Tuhan, dikenang pun kita enggak. Sampai dia seorang pejabat, diingat pun siapa yang buat dia menopang dia terus dia enggak ingat lagi. Tapi apa kata Tuhan dalam jawabannya? Itulah manusia. Itulah dunia. Tapi kamu tidak boleh enggak ikhlas. Kamu harus memaafkannya. Berdamailah. Pada saatnya aku menolong. Jadi waktu itu lama baru tertolong. Sudah bertahun-tahun saya kenanglah itu semua. Kapan Tuhan kau bilang kau tolong? Kapan? Keadaan ini sudah begini. Tuhan tolonglah, siapa anak saya ini harus ditolong. Ketika itu akhirnya saya bisa memaafkan ponakan-ponakan saya ini. Mereka 3 yang ditolong, anak abang saya, anak kakak saya 2. Bukan gak banyak, mereka sudah merampai jabatan, satu jabatan yang besar yang bisa menolong adik-adiknya. Tapi enggak, dari saya tidak ada yang ditolongnya. Akhirnya waktu masuk dia, saya bilang, sekali ini betul-betul kau berdoa ya Dinda. Apapun lakukan, bagaimanapun keadaannya terus kau berdoa. Saya berpuasa, Bapak Gembala berpuasa, banyak yang turut merasa beban saya sangat berat. Tapi Tuhan, setiap kita berdoa, kita terasa memang ada jawabannya, terang dalam doa itu. Inikah pertolonganmu Tuhan? Tapi ketika si Dinda pulang terakhir, dia bilang nilainya rendah, ujian kedua, dia menangis. Katanya, dia waktu itu seperti kesannya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa 390, kenapa enggak kau genapkan aja 400 katanya. Jadi waktu itu pun saya sedih.
Aduh, kalau mengingat si Yabes di sudut nangis, karena dia ini nangis sekuat-kuatnya gitu, nangis dia. Dia merasa udahlah gagal, apalah harapanku lagi Tuhan. Jadi ini juga lucu, dia menghapus air mata mamanya. Karena mamanya betul-betul menangis, hancur hati dia menangis. Dia merasa 390 itu bukanlah nilai yang baik lagi. Apa harapanku untuk menang? Tapi mungkin itu seizin Tuhan. Kita mengenang 390, tapi Tuhan mungkin tersenyum, saya akan uji semuanya. Saya terus berpuasa, terus berdoa. Pak Gembala berdoa, semua berdoa. Tolong Tuhan, yang rendah pun bisa dinaikkan. Begitulah harapan kita. Jadi seorang berenang dalam kolam renang, kita berenang dalam doa, berpuasa terus. Tolong Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Sampai saya bernajar, Tuhan, tolonglah Tuhan, begitulah janji iman saya Tuhan. Tolonglah anak saya ini sekali ini Tuhan. Masa anak saya bapaknya pegawai negeri, anaknya yang gak ada pegawai negeri. Gak ada yang mau kami andalkan, gak ada backing kami yang kuat Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menolong. Nah, dengan hati yang risau, galau. Karena nilainya menurut dia itu tidak ada harapan. Menurut dia, karena kita lihat nilai 400 sekian, 400 sekian. Jadi dia sudah merasa. Tapi ya kita tetap berdoa semangat, karena jawaban-jawaban doa itu kalau setiap kita berdoa merasa terang, itu kan terasa kita akan dijawab gitu. Nah, pada waktunya pengumuman ternyata luar biasa pertolongan Tuhan. Dia dimenangkan di kantor gubernur di Pemprov Sud. Puji Tuhan, itulah luar biasa. Saya di sini berterima kasih khususnya buat hamba-hamba Tuhan. Pak Abe, Pak Gembala, Ibu, semuanya yang berada di sini bukanlah kekuatan manusia. Jika Tuhan berkata iya dan amin, Ia akan memberikan janji-janjinya kepada kita. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang mungkin mau mengikuti, jangan berharap kepada saudara, jangan berharap kepada dunia ini ada backing, ada apa, tidak ada. Berdoa saja. Tuhan akan menyuruh siapa saja untuk memenangkan kita. Puji Tuhan. Di sini saya berterima kasih setiap doanya pada semua majelis-majelis yang saya hormati dan semua jemaat-jemaat di sini. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada jemaat yang mendukung kami dalam doa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya sangat kagum buat kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu dahsyat sekali. Yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur, sangat bersyukur. Tuhan boleh kasih kesempatan saya untuk saya boleh lulus CPNS, dan saya ditempatkan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Saya sangat bersyukur, bukan karena kuat gagah hebat saya, bukan karena kepintaran saya. Orang pintar banyak di sana, tapi tanpa Tuhan pasti gagal. Saya bersyukur Tuhan proses hidup kami, Tuhan nolkan hidup kami. Bagaimana Tuhan proses hidup kami untuk kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Saat berharap kepada manusia kecewa. Tapi kami percaya Tuhan, hidup kami gak akan seperti ini terus. Tuhan katakan, Tuhan akan ubahkan air mata kami menjadi sukacita Tuhan. Mungkin saat hari ini kami di padang gurun, tapi kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Kami percaya itu, kami berdoa bersama suami istri. Dia selalu menguatkan saya. Kami lewati semua suka, kami lewati semua susah bersama. Mungkin secara daging kita mengeluh, Tuhan kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Tapi balik lagi saat mengeluh, apakah ada jawaban? Gak ada. Jawaban kita dari Tuhan. Tetap percaya, tetap. Jadi waktu saya mengikuti ujian itu sebenarnya ya suatu tantangan. Saya punya anak kecil, saya harus belajar. Ya saya belajar mulai dari anak mulai tidur sampai jam 3 pagi. Karena niat hati saya mau sukses harus berjuang.
Mau sukses harus berjuang. Jadi nggak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Benar kata pepatah bilang, proses tidak akan mengkhianati hasil. Benar, inilah proses yang kami lewati. Kami bersyukur. Terima kasih doa-doanya semuanya. Buat Mama, terima kasih doa dan supportnya, Mak. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu. Boleh kita peluk, Bu. Terima kasih buat semuanya. Semuanya akan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, semua pelayan, hamba-hamba Tuhan, jemaat yang ada di sini. Yakin dan percayalah ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Masih ada cara Tuhan, jalan Tuhan untuk menolong kita. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat kemuliaan nama Tuhan ya. Telah dimenangkan oleh kuasa Tuhan salah satu anggota jemaat kita dalam seleksi PNS beberapa waktu yang lalu. Begitu banyak perjuangan dan beliau juga kakak ipar saya, jadi saya begitu cukup banyak tahu dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, boleh? Yes. Haleluya, Tuhan begitu baik bahwasanya untuk selamanya. Kegagalan itu biasa, sakit itu biasa. Selagi kita ada Tuhan, ada kekuatan yang baru bagi kita semua. Mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan bukan berbicara tentang aku sehat, aku kaya, aku diberkati. Tetapi karena penyertaan Tuhan dalam hal sederhana yaitu nafas kehidupan. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Yang menyatakan kebaikan berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita sama-sama angkat katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Dari terbangun, sejak pagi ku terbangun sampai kembali, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu anak muda. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tak sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Tuhan. Oh, nafasku memuliakan-Mu.
kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Ya Tuhan, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku. Amin. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Oh haleluya, kebaikan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan, haleluya, kebaikan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan, Sertai langkahku, aku akan menyembah hidupku. Oh, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Mari kita nyatakan kebesaran Tuhan. Angkat tanganmu keduanya buat Tuhan. Katakan, sepanjang hidupku Kau Terima kasih Tuhan, terima kasih. sepanjang hidupku Kau sangat Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Once more katakan, sepanjang Tuhan Yesus Kristus. Salam. Salam. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dialah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang lain, dengan Allah yang lain. Terlalu banyak umat manusia percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang berbeda. Tuhan yang kita sembah, Dia ada di sorga. Bapa kita satu-satunya, Bapa yang di dalam sorga. Banyak Bapa, tapi hanya satu Bapa. Dia ada di sorga, itulah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.
Baik saudara, kita akan baca firman Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat ganjil, saudara sekalian baca ayat genap. Hingga di ayat 10 kita bersama-sama membacanya. Kejadian pasal 4 ayat 1 saya mulai. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku bersama-sama. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Puji Tuhan. Firman yang kita baca sudah berulang-ulang kita dengar melalui khotbah para hamba Tuhan, berulang-ulang menyampaikan ini kepada firman ini kepada kita. Saudara, ada dua orang bersaudara, satu bapak dan satu ibu. Namanya Kain dan Habel. Ibunya bernama Hawa, ayahnya bernama Adam. Saudara, kedua anak ini yang bernama Kain dan adiknya Habel memberi korban persembahan. Maka saudara, tema firman hari ini adalah korban yang berkenan atau korban yang diindahkan Tuhan, yang berkenan
atau berkenan itu diindahkan Tuhan. Ya. Tuhan adalah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Tuhan adalah yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Jadi manusia ciptaan Tuhan harus memberi korban. Minggu yang lalu kita sudah belajar, ya, sudah disampaikan firman kepada kita. Ya. Dikatakan di sana memberi korban persembahan, ya, dalam ibadah. Korban persembahan. Kenapa kita memberi korban persembahan dalam ibadah? Itu minggu kemarin. Karena dalam ibadah ada Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kalau Tuhan pencipta langit, bumi, laut, segala isinya tidak ada di tempat kita. Sama dengan, ya, perkumpulan banyak orang. Ya. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga beribadah. Tapi mereka tidak merasakan Tuhan hadir. Itu masalahnya. Bahkan mereka tidak mengenal Tuhan. Maka dalam nyanyian kita tadi, di dalam ibadah kita harus melihat wajahnya. Sepanjang hari kita melihat wajah Tuhan. Bagaimana caranya? Pembacaan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti kita melihat wajah Tuhan. Saya dekat dengan Ibu Gembala, saya lihat wajahnya. Ya. Makin hari makin muda. Enggak betul kata Ibu Bapak. Secara daging memang enggak betul itu. Masa bertambah umur makin muda? Enggak ada itu. Bohong Pak Gembala. Saudara. Tetapi kalau di dalam diri istri gembala atau ibu gembala ada Tuhan. Saya lihat wajahnya, saya bahagia. Kenapa? Ada Tuhan bersama dia. Kalau masih muda belum menikah, walaupun tidak lihat wajah, tidak ada Tuhan. Cantik ya. Anak remaja cantik ya. Wajar, masih muda. Tapi bedanya walaupun sudah umur terus bertambah-tambah. Tapi karena ada Tuhan, kita bahagia karena Tuhan bersamanya. Maka pastikan dirimu, ku pastikan diriku, ada Tuhan bersama saya. Ada Tuhan bersama kita. Makanya jangan pernah sekali-sekali, jangan pernah walaupun usia makin lanjut, jadi minder kita. Udah tua, udah bau tanah, udah bau bangkai. Jangan sekali-kali kita berkata seperti itu. Itu menunjukkan Tuhan tidak di pihak kita. Maka dekatlah dengan Tuhan. Situasi apapun kita harus dekat dengan Tuhan. Di padang gurun sekalipun harus dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia selalu mengucap syukur. Walaupun daging
sepertinya tidak mampu mengucap syukur. Karena melihat fakta dan data, tidak mampu kita bersyukur. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, di padang gurun kita dekat dengan Tuhan, mampu kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Ini saudara. Kenapa korban persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, tidak berkenan bagi Tuhan? Ya, kenapa tidak berkenan? Kenapa korban persembahan Habil diindahkan Tuhan? Sama-sama memberi persembahannya, sama-sama memberi korbannya, tapi Kain korban persembahannya tidak diindahkan, tidak berkenan sama Tuhan. Korban persembahan Habil berkenan atau diindahkan Tuhan. Di mana rahasianya? Yang satu berkenan, yang satu tidak berkenan. Yang satu tidak diindahkan, yang satu diindahkan. Dimulai baca ayat 1, Pak. Kita lihat pelan-pelan. Apa perbedaannya? Ya, silakan ayat 1. Kejadian 4 ayat 1. Ya, Kejadian 4:1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Ya, Tuhan. sampai di situ. Kain adalah pengakuan Hawa. Dikatakan di sini, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Enggak ada yang salah. Berarti Kain adalah karena Tuhan. Dia karuniakan anak kepada Hawa. Ya. Terus Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. baru lahir lagi Habil. Dari satu rahim ibu. Itu Hawa. Saudara, jadi dua bersaudara. Tapi Kain tidak berkenan persembahannya, tidak diindahkan persembahannya. Sementara Habil berkenan atau diindahkan oleh Tuhan. Terus, Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. tidak salah sebagian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban. Bagus, enggak ada yang salah ini. Tapi kenapa tidak berkenan, tidak diindahkan Tuhan? Terus Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. di sini juga Habel memberikan persembahannya, korban persembahannya kepada Tuhan. Berkenan bagi Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Maka korban persembahan Habil diindahkan, berkenan sama Tuhan. Ya, indah kok. Kita lihat enggak ada yang salah. Terus, Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. iya. Perhatikan dikatakan di ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak berkenan kepada Tuhan, tidak diindahkan Tuhan. Maka terujilah. Kenapa?
korban persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak berkenan bagi Tuhan. Kita lihat di sini dikatakan tadi, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kenapa korban persembahan Kain tidak diindahkan, tidak berkenan kepada Tuhan? Masalah hati. Maka yang pertama, supaya diindahkan korban persembahan kita, yang pertama, jagalah hatimu. Haleluya. Kain tidak bisa menjaga hati. Tetapi Habel, dia menjaga hati. Orang yang tidak bisa menjaga hati, gampang hatinya panas. Jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23. Silakan Pak. Ini dia. Amsal 4:23. Ini. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu. Banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, tidak lulus dalam menjaga hati. Gagal. Selama kita hidup, jaga hati. Amin. Selama kita bernapas, jaga hati. Kain gagal menjaga hati. Dan dari mana kita tahu Kain gagal menjaga hati? Maka korbannya tidak berkenan sama Tuhan. Kalau dikatakan kitab Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah bukan harta, bukan uang, bukan emas, bukan perak, tapi yang diminta oleh Tuhan, yang paling berharga sama Tuhan, ialah persembahan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh kita berpisah dengan jiwa kita dan roh kita, itu namanya mempersembahkan mayat. Kalau dikata persembahkanlah tubuhmu, berarti tidak terpisah tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Dalam ibadah mari kita persembahkan jangan hanya tubuh, jiwa, dan roh kita. Ini satu. Tidak terpisah-pisah dalam diri kita. Kalau sudah terpisah tubuh dengan jiwa, sudah bergentayangan mayat-mayat di gereja. Maka kalau dikatakan persembahkanlah tubuhmu, berarti tidak terpisah-pisah. Kalau mempersembahkan tubuh, sekaligus pertembahkan jiwa dan persembahkan roh kita. Ya. Persembahan tubuh berarti kita persembahkan hati kita. Amin, saudara. Makanya jangan hanya beribadah hanya persembahan tubuh. Di luar sana kita lihat, banyak menari-nari, sekuat tenaganya,
menari-nari, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak. Itu bagian dari persembahan tubuh. Enggak berkenan kalau hanya tubuh kita persembahkan. Orang sana jiwanya, rohnya, hatinya dia persembahkan. Tidak dipersembahkan. Maka itu tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau hanya tubuh kita persembahkan. Ya. Tapi yang berkenan sama Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, segenap kekuatan. Itulah tubuh kita. Kekuatan kita ada di tubuh. Tubuh kita kuat berdiri, kuat melompat. Karena kita masih hidup. Kalau mati nggak bisa berdiri. Nggak ada orang mati bisa melompat, berdiri aja nggak bisa. Orang mati nggak bisa. Hanya orang hidup. Orang hidup itu, dia punya tubuh, dia punya jiwa, dia punya roh. Pastikan kita masih hidup. Haleluya. Coba dicolek kanan kirinya, masih hidup? Masih hidup ya? Kalau hidup ada reaksi, ada respon. Orang hidup bisa mengatakan amin. Jangan paksa orang mati mengatakan amin. Makanya kita hidup enggak berat mengatakan amin. Kalau bangsa Israel sambil berdiri, amin, amin. Sambil amin, sambil berdiri, saudara. Di kita enggak ada sambil berdiri bilang amin, kan duduk pun enggak bilang amin. Masih hidup? Mayat enggak bisa bilang amin. Mayat tidak ada respon. Saya teringat Anggi Boro saya meninggal. Jadi hamba Tuhan menyampaikan firman. Amin, saya katakan. Bingung orang. Dalam suasana duka hanya saya yang mengatakan amin. Karena saya respon perkataan Tuhan. Itu suasana duka. Di gereja kita hari ini enggak ada mayat kan? Ada mayat pun Anggi Boro saya meninggal. Tahun 2019. Saya mengaminkan firman kok. Bukan untuk si Panggar mengatakan amin. Tapi saya ketahui firman itu Allah sendiri. Saya aminkan firman. Pasti Tuhan memperhatikan saya. Kita butuh perhatian Tuhan. Kita butuh tangan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Aminkan firman. Ya. Satu orang stres tidak bisa mengaminkan firman. Nggak bisa. Saya yakin yang hadir ini tidak ada yang stres. Ya, itu paling ringan nih itu. Jadi ingat, kalau saya nggak bisa mengaminkan firman, jangan-jangan saya stres ini. Kalau El berkata, ayo berdiri. Duduk dia. Saudara, ini ada beda ini. Disuruh berdiri, duduk dia. Mari duduk, dia berdiri. Ini dia. Udah jam 7:05, udah mereng. Kalau jam 7 begini, menit nih begini. Kalau udah lihat 5 mereng dia. Jadi kalau El berkata mari berdiri, berdiri. Mari duduk, duduk. Keluarkan suaramu. Makin tutup mulutnya, gak ada suara lagi. Mana bisa ada suara kalau tutup mulut? Ya. Ini saudara. Makanya jaga. Amin saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang bisa menjaga hati, maka dia memiliki kehidupan. Maka Kain, walaupun dia hidup, tapi sudah mati. Tidak ada kehidupan, masih bisa memberi persembahan, tapi tidak ada kehidupan, tapi kematian. Maka persembahan yang mati tidak berkenan sama Tuhan, tidak diindahkan Tuhan. Maka jangan persembahan kita persembahan yang mati. Supaya jangan persembahan kita mati, jagalah hati. Saya katakan tadi, orang di luar sana menari, ya. Setengah hari lagi mereka menari. Seperempat hari. Kan 24 jam. Satu hari, satu malam. Kalau seperempat berarti 6 jam menari. Di antara kita menari 6 jam. Satu hari, satu malam 24 jam. Menari seperempat hari berarti 6 jam. Saya pun belum pernah menari 6 jam. Ya. Kalau udah jam oke lah. 6 jam. Itu pun jarang kita menari. Selama 2 jam. Kalau menari di gereja berapa lama lah kita? Udah tinggi tuh. Kalau udah setengah jam. Menari. Menari dengan sekuat tenaga. Menari dengan segenap hati. Menari dengan segenap roh kita. Itu dia. Saya kalau mesbah dupa, semua suara saya keluarkan. Enggak saya basa-bata bilang, enggak saya tanatan. Dulu saya tanatan sudah takut serak suara saya. Memang kalau kuat suara saya dulu, tahun 90 ke bawah, gampang serak sudah. Makanya bertobat enggak serak, tapi karena berteriak-teriak serak juga itu. Tapi saudara, sekarang ini saya tidak takut serak, berdoa, hari salam mesbah dupa kan di situ doa. Saya sekuat-kuatnya. Kami berapa orang lah mesbah dupa? Enggak ada 10 orang kita ke situ. Akhir-akhir 10 orang. Tapi begitu saya sekuat tenaga saya berteriak. Saudara, kalau sekuat tenaga berteriak, berdoa, menyembah, sampai di rumah terasa laparnya saudara. Ya, terasa laparnya. Enggak mungkin makan nasi lagi. Nanti mengembang ke kanan dan ke kiri. Kalau ya ke atas puji Tuhan lah kan, makin dekat dengan Tuhan. Kalau kanan ke kiri, ke muka belakang, gimana nanti? Bebannya berat, saudara. Maka yang pertama, jagalah hati. Supaya persembahan kita. Supaya kita berkorban, persembahan kita berkenan sama Tuhan. Diindahkan Tuhan. Orang yang tidak menjaga hati gampang panas. Ya. 360 derajat. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Hati-hati jangan sampai mendidih. Ini sih si Kain itu udah mendidih. Puncaknya hati panas itu puncaknya adalah membunuh. Yang dibunuh bukan binatang, adik kandungnya dibunuh. Kalau kita baca 1 Yohanes 3:15. Ada pembunuh.
beribadah lagi dia, tapi pembunuh di hadapan Tuhan. Mana mungkin berkenan korban persembahannya sama Tuhan? Pembunuh kok, silakan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Iya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Iya. Setiap orang yang membenci saudaranya. Kita semua punya saudara ya. Saudara itu berarti manusia. Gak ada saudara kita di luar manusia. Saudara kita semua manusia. Enggak ada bersaudara dengan binatang. Di Alkitab kalau benci sama binatang, pembunuh. Enggak dibilang itu. Membenci saudaranya, membenci manusia, pembunuh. Seberapa banyak yang hadir ini membenci saudaranya. Orang yang membenci saudaranya disebut apa? Pembunuh. Padahal ya, firman Tuhan berkata 10 hukum. Jangan membunuh. Tuhan bilang jangan membunuh. Tapi membunuh dia. Saudaranya pula dibunuh. Habel, saudara Kain, dibunuh. Undang Roh Kudus. Roh Kudus bilang sama Roh Kudus, Tuhan ingatkan saya kalau masih ada saudaraku sebenci, berarti percuma saya melayani, percuma saya anak Tuhan, tapi saya pembunuh di hadapanmu, membenci sama dengan pembunuh. Saudara, kenapa kita benci saudara? Disakiti hati kita, dilukai, dipinjam uang kita. Tolonglah bang katanya, pinjamlah 3 hari aku bayar bang, aku bayar bang, 3 hari aja. Dikasih, udah 3 tahun nggak dibayar, dibilang 3 hari ke depan aku bayar. Wajar secara daging dia benci kepada adiknya itu. Karena janji 3 hari, bukan 3 bulan, sudah 3 tahun nggak dibayar. Bahkan sudah 30 tahun. Udah punya anak yang meminjam ini. Udah lahir anaknya 2. 3 lagi. Tapi utang yang dibayar. Sudah 30 tahun. Enggak bayar utang. Bencilah dia. Kenapa benci? Gagal menjaga hati. Matilah dia. Jadi orang membenci, dia sudah mati. Apapun dipersembahkannya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tidak berkenan, tidak diindahkan. Agak enak ya, firman ini. Saya merasa enak di roh saya. Kalau daging, ngeri juga rupanya kalau saudara menderita sakit daging kita mendengar firman ini. Kalau secara daging, kalau secara roh kita berkobar, roh kita berbahagia, hati kita berbahagia. Makanya di tahun ini, tahun-tahun yang lalu selalu di sana kita buat persembahan. Tapi di tahun ini ada perubahan. Nanti di depan ini kita buat persembahan. Oh ini bagi daging sakit ini. Udah duniawi ini gembala kita ini. Hari itu udah di sana. Udah rohani. Sekarang di depan. Kalau saudara ponis sembah Tuhan, saudara berurusan dengan Tuhan. Ya. Jangan anggap kalau di sini
Udah dunia, kalau di sana belum rohani. Kalau sini rohani, di sana duniawi. Bisa juga mungkin yang hari itu. Udah nggak betul nih. Masa di pintu masjid bersama? Ada juga yang bilang begitu. Nggak biasanya kita bikin persembahan dia ke depan lah dikasih. Masa di pintu dibuat? Macam. Tapi jangan permasalahkan. Mau di sana mau di sini. Di tahun ini ke sini kita buat. Yang penting jaga hatimu. Haleluya. Gak enak lah beribadah udah bikin kotak persembahan di depan. Jadi nanti akan kita buat di sini persembahan meja ini temporer karena masih kita butuh untuk sound system kita masih butuh. Tapi namanya kolekte kita itu di sini. Jadi kita memberi. Jangan, sudah disampaikan firman hari Minggu itu, jangan tangan hampa menghadap rumah Allah. Jangan menghadap tangan hampa di rumah Tuhan. Nah, di sini persepuluhan ada tiap minggu ada gajian. Di sinilah itu. Ada sekali 2 minggu, ada mungkin sekali sebulan. Ada sekali 3 bulan. Kalau sertifikasi sekali 3 bulan itu. Kalau guru ya. Ada pula sertifikasi 3 bulan enggak dibayar. Enggak dikasih katanya selama 3 bulan, enggak dikasih. Nah, jadi di sini di amplop ini 1/10. Ada tulisan di sini. Makanya jangan asal diambil tapi dilihat. Apa ini kertas ini? Ini bukan kurang kerjaan. Di situ nomor 1 persepuluhan. Yang kedua kolekte, persembahan kolekte. Tiap minggu kita datang ke rumah Tuhan, jangan tangan hampa. Berilah kolektemu di sini juga itu. Di amplop agak-agak biru ini. Yang ketiga ucapan syukur. Seperti tadi. Ya Mak Yabes ya, Ibu Adinda. Ya sudah diterima jadi CPNS. Oh luar biasa itu. Kita dengar kesaksian tadi Ibu Turip. Luar biasa. Ini bukan kerjaan manusia. Ini kerjaan Tuhan. Mengucap syukur ada di sini. Ya. Nah tunggulah datang berkatnya kan. Mungkin ucapan syukurnya lewat kata-kata. Terima kasih Tuhan, aku diterima CPNS lulus Tuhan. Saya lihat memang itu. Di Pemprov Sumatera Utara, Badan Pengembangan, Perencanaan, Pengembangan, Penelitian. Ya. Saudara, hanya nama dia diterima. Nama Adinda Peberni Ningsi, ada nama di situ. Sarjana komputer. Kesaksiannya ujian tanggal 12 Desember, pengumuman 12 Januari, sebulan kemudian. Tadi kesaksian Ibu Turnip, ya, berguling-guling nangis karena merasa nggak mampu menjawab dengan sangat memuaskan. Tapi hebat Tuhan. Inilah keilahian Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur. Pertama-tama lewat doa. Berikutnya lewat berkat yang ada kita berilah ucapan syukur. Lalu di amplop ini atau ini. Ada isinya juga itu. Nah, ada lembaran. Dibaca ini. Minggu pertama persambahan diakonia. Ada orang sakit, ada orang menikah, segala macam. Bertolong, ada persembahan dari kas gereja. Nah, itu minggu pertama. Enggak pakai uran kita diakoni ini. Yang kedua pembangunan. Banyak kita perbaiki gereja kita. Pembangunan minggu kedua. Jadi minggu ada persembahan khusus. Yang ketiga sound system. Sebulan. Ya. Yang keempat penginjilan.
Ada hamba Tuhan yang datang memberitakan firman dari luar kota, kita kasih dari penginjilan. Bengkel 5 ada juga posnya. Jadi tiap minggu ini diisi. Tergantung berkat. Kalau nggak ada berkat, jangan segan datang gereja. Pulangkan aja. Nanti kan begini nih caranya. Dimulai di bulan 2. Dibagilah amplop 2 ini. Di warta. Terima aja. Jangan tolak. Ini sebegini dibagi di pintu. Terima. Udah? Memang kita nggak ada uang kita. Kita ada Jakarta, jalan kaki di rumah nggak ada ongkos. Oh, udah terima aja. Hanya ini Tuhan. Inilah Tuhan. Amplop kosong ku kasih, memang nggak ada uang. Dari rumah pun tadi jalan kakinya saya. 3 kilometer harus saya jalan kaki. Nggak perlu cerita Pak Manungkalit. Pak jalan kaki, Pak Kalit saya jalan kaki dari rumah. Karena nggak usah. Biar aja Tuhan yang tahu. Haleluya. Tapi mana? Kalau digerakkan Pak Manungkalit. Tambah dicerita. Jalan kaki dari rumah. Digerakkan. Ada roh bergerak. Kasih yang 10.000. Padahal Pak Manungkalit nggak tahu. Bahwa dia jalan kaki sini. Oh, yang menerima itu. Haleluya, Tuhan bela berkati hamba begitu, haleluya. Ini itu sarmatanya mendoakan Pak Manungkalit. Langsung berkat lipat kali ganda. Haleluya. Makanya maulah kita digerakkan Roh Kudus. Supaya apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya. Ini sudah 10 tahun. Enggak pernah digerakkan Roh Kudus lagi hati ini. Bahaya ini. Memang orang mati nggak bisa digerakkan. Makanya jagalah hatimu. Kalau kita sudah mati rohani nggak pernah lagi hatinya digerak, tidak bisa digerakkan. Saya lihat ada orang-orang yang digerakkan Roh Kudus. Saya percaya itu bukan kebiasaan, tapi digerakkan Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan berkati. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jangan sampai 10 tahun nggak pernah digerakkan Roh Kudus. Jangan-jangan sudah mati. Nggak bisa orang mati digerakkan Roh Kudus. Orang hiduplah bisa digerakkan Roh Kudus. Saudara baru satu sampaikan menjaga hati. Lanjut untuk minggu-minggu berikutnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan dengan sukarela dan penuh dengan sukacita. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Anak-anak muda kita akhiri dengan pujian dan menyenangkan hati Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji,
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes, haleluya. Haleluya. Baik, kita akhiri ibadah kita. Sebentar kami pulang, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga yang kita nantikan bersama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Shalom, haleluya, haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, langit dan bumi pujilah Dia. Yes, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji,
ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.